Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Nah, kali ini saya akan melanjutkan topik-topik terdahulu tentang tutorial Excel dari pemula sampai mahir. Nah, untuk sesi ini saya akan menjelaskan penggunaan fresh and panel di Excel, serta find atau mencari kata, replace mengganti, serta mengganti huruf besar menjadi kecil atau sebaliknya. Di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara menggabungkan teks di Excel. Nah, kita mulai saja satu persatu, yaitu penggunaan fresh panel. Nah, saya contohkan di sini. Fresh panel itu digunakan untuk bekerja pada lembar kerja yang begitu lebar, panjang seperti ini. Nah, ini misalnya daftar harga material yang begitu panjang, baik barisnya maupun kolomnya seperti ini, dimana pada saat kita turun ke bawah akhirnya judul dari topnya itu tidak tampak. Nah, disinilah fungsi kita mempergunakan fresh panel. Nah, untuk mempergunakan fresh panel kita posisikan dulu pada posisi yang kita inginkan, bebas ini di sini, agar setiap subjudul dari ini yang saya kasih warna biar lebih jelas. Nah, kayak gini aja. Di sini biar pada saat kita turun ke bawah seperti ini, subjudulnya masih tetap tampak, itu kita gunakan fresh panel. Nah, di sini kita klik view, inilah fresh panel. Nah, kita posisikan kursor pada perpotongan baris yang akan kita fresh atau kita tetapkan agar tidak bergerak. Nah, katakanlah misalnya di pojok sini, yaitu agar ukuran, satuan dan sebagainya tidak ikut turun, serta nama barang juga tidak ikut turun. Nah, caranya di fresh panel ini, di view fresh panel, kita tekan fresh panel. Ini berarti pada saat kita turun rollnya, kita masih bisa melihat ininya karena tidak bergerak, yaitu harga satuan, harga standar dan seterusnya. Begitu juga pada saat kita tarik ke kanan, nama-nama barangnya juga tidak ikut bergeser. Itulah fungsi dari fresh panel. Dan untuk mengembalikan fresh panel, di sini kita bisa mengklik dengan unfresh panel, berarti dia bergerak kembali. Itulah fungsi fresh panel. Nah, kemudian jika kita menginginkan yang tidak ikut bergerak itu barisnya saja, yaitu tabelnya saja ini, judulnya saja, kita di sini bisa juga menetapkan fresh top row, yaitu fresh yang top saja. Nah, kita klik sini, berarti pada baris pertama dia tidak ikut bergeser. Nah, di sini yang dimatikan cuma barisnya saja, yaitu baris ke 7 saja. Biasanya ini berfungsi jika judulnya cuma satu baris. Cuma kebetulan di sini adalah judulnya 3 baris. Nah, saya di unfresh dulu. Nah, begitu juga jika kolomnya. Saya geser ke sini. Inilah kita fungsikan fresh first column, yaitu cuma kolom pertama saja. Kita klik, berarti dia tidak ikut bergeser pada saat digeser ke kanan. Itulah fungsi fresh panel dan fresh top maupun fresh first column. Kemudian kita lanjutkan ke topik berikutnya, nanti bisa dicoba sendiri agar untuk memperlancar. Topik berikutnya yaitu cara menggunakan fitur find di Excel. Find itu untuk mencari kata. Nah,
Untuk mencari kata, misalnya kita mencari kata kayu gitu misalnya ya. Di sini begitu banyak barang, kita nggak mungkin mencari satu persatu. Di sini kita akan mencari kayu. Nah, disinilah kita bisa mencarinya dengan find. Nah, ini itu jika terjadi jika filenya begitu panjang. Saya contohkan di sini sudah terdiri dari 755 baris. Kalau kita harus membaca satu persatu itu akan kesulitan. Nah, disinilah fungsi dari find. Untuk mencari teks dengan find, kita klik saja find and select. Nah, kita pilih find. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada find. Kita klik aja find. Kita tuliskan barang yang akan kita cari. Misalnya kita mencari kayu. Kita tuliskan aja kayu. Kita bisa find next, yaitu mencari ke teks berikutnya yang terdekat. Bisa juga find all. Kita coba find next. Nah, di sini dia akan langsung lari ke kayu. Yang pertama ini kayu. Nah, jika kita tuliskan lagi misalnya besi, kita find all misalnya, nah, dia juga langsung ke besi. Untuk besi berikutnya kita find next, dia ke besi dan seterusnya. Itulah fungsi daripada find. Nah, mudah sekali, nanti bisa dicoba sendiri. Berikutnya adalah fungsi replace di Excel. Replace itu untuk mengganti. Nah, saya coba di sini. Misalnya kota, misalnya kota Bandung mau diganti dengan Jakarta, ataupun kita meminjam RAB dari Tegal misalnya, kalau mau dibuat RAB sendiri untuk kota Cilacap misalnya, berarti seluruh Tegal diganti dengan Cilacap. Nah, di sini cuma untuk sekedar mencoba ya, asal saja di sini saya replace. Nah, di sini untuk mencoba saya kasih nyoba batu. Untuk coba saja, batu akan find what, batu akan replace with. Nah, berarti diganti dengan misalnya cuma contoh saja ini. Nah, di sini setiap menemukan kata batu akan diganti dengan kayu. Kita replace all kalau mau semuanya diganti, kalau satu persatu berarti replace. Kita replace all saja. Di sini yang tadinya batu kali, ini batu kali, nah, jangan kayu, nanti kayu murah misalnya, biar tidak sama dengan kayu yang berada di bawah. Misalnya kata batu akan diganti dengan kayu murah. Kita pilih replace all, apakah batu ini akan berganti menjadi kayu murah. Kita klik replace all. Nah, inilah berarti sudah ditemukan 23 yang diganti. Nah, 23 replacement. Oke. Berarti di sini batu sudah berganti menjadi kayu murah. Itulah fungsi dari replace. Nah, saya tutup, saya kembalikan aja ini biar enggak ngaco. Nah, sudah berganti menjadi batu lagi. Itulah fungsi dari replace. Untuk berikutnya, sekarang cara mengubah huruf besar menjadi huruf kecil ataupun sebaliknya. Nah, di sini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil pada fungsi ini misalnya batu kali dan sebagainya. Untuk contoh berarti saya sisipkan dulu satu kolom dengan menekan insert kolom IC. Nah, ini saya tidak berwarna saja, no fill. Nah, ini cuma sekedar contoh. Di sini batu kali ini adalah huruf kecil, akan saya rubah menjadi huruf besar. Nah, caranya merubah menjadi huruf besar yaitu dengan menekan sama dengan fungsi yang dipakai adalah upper. Nah, upper di sini mengconvert text string to all upper case letter, berarti mengganti seluruh teks menjadi huruf besar. Nah, upper
Di sini nggak mungkin kita menulis langsung kan, kita selnya saja, yaitu sel B14 diganti menjadi huruf besar kurung tutup. Oke. Nah, berarti batu kali yang tadinya huruf kecil sudah mengganti menjadi huruf besar. Nah, coba seandainya tidak memakai fungsi ini, betapa lamanya mengganti 700 item barang menjadi huruf besar. Nah, di sini kita bisa langsung mengkopinya, dikopi ke bawah sebanyak 700 item ini saya contohkan menjadi huruf. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Menjadi huruf besar. Nah, ini sekarang sudah menjadi huruf besar semua. Nah, ini dengan cara dikopi. Di sini yang berada di sel ini yang sekarang saya sorot, yaitu sel C14, itu bukan tulisan batu kali belah sebetulnya, tapi sebuah rumus, yaitu upper B14. Jadi seandainya kolom yang aslinya dihapus, maka ini sudah menjadi error, karena ini adalah sebuah fungsi yang membaca dari sel B13 itu ya. Saya contohkan, seandainya ini dihapus, edit delete kolom, menghapus kolomnya, ini menjadi error karena yang sudah dibaca, yang dibaca oleh rumus ini sudah dihapus. Saya undo. Agar setiap rumus tertulis tagnya, nah ini rumus ini agar tertulis tagnya sehingga sumbernya dihapus itu tidak masalah. Caranya kita sorot terlebih dahulu ini yang akan di copy, dihapus dulu. Nah, kemudian kita tekan copy dengan menekan Ctrl C. Nah, inilah kita copy. Kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan seperti ini. Nah, di sini ada paste spesial. Kita klik paste spesial. Nah, kemudian kita pilih value. Berarti kita mengcopy nilainya. Nah, mengcopy nilainya. Ini nilai value. Oke, ya. Sekarang yang tadinya di sini tertulis rumusnya, sekarang sudah tertulis tagnya. Nah, berarti jika sel sumber dihapus, edit delete kolom, ya edit delete. Sehingga kolom ini dihapus, ini tetap masih tertulis batu kali belah, soalnya sudah menjadi teks. Nah, itulah cara mengcopy rumus menjadi value atau menjadi nilainya. Di sini sudah menjadi teks, yaitu batu belah kali. Nah, sekarang problem sebaliknya. Problem sebaliknya yaitu misalnya ini batu kali belah yang tadinya huruf kapital akan dirubah menjadi huruf kecil. Nah, kita pakainya di sini sama dengan adalah lower. Nah, lower yaitu merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Lower kurung buka, tag yang akan dirubah, kurung tutup, enter. Nah, otomatis di sini sudah berubah menjadi huruf kecil. Tinggal di copy aja ke bawah dengan menekan Ctrl C, tekan Shift, terus panah ke bawah. Nah, sekarang sudah menjadi huruf kecil. Berarti jika kita ingin merubah teks yang banyak menjadi huruf kecil, caranya seperti itu. Tapi lebih sering digunakan adalah huruf awalnya yang saja yang besar, sedangkan berikutnya huruf kecil. Nah, itulah. Nah, kalau mau merubah huruf besar upper, merubah huruf kecil lower. Nah, sekarang kita cuma merubah huruf awalnya saja yang kecil. Yang besar maksudnya. Saya hapus dulu ini. Di sini untuk merubah huruf awalnya saja yang kita pakai adalah proper. Kurung buka. Mana yang akan di proper, yaitu ini kurung tutup. Nah, enter. Nah, proper di sini akan merubah setiap awal kata menjadi huruf besar. Nah, ini sangat berfungsi sekali
sangat penting sekali jika kita mengoperasikan lembar kerja yang banyak. Kita tinggal mengcopy saja, kita tekan ke bawah atau copy ke bawah, kita tekan enter. Nah, inilah sekarang setiap awal kata menjadi huruf besar atau kapital. Nah, kemudian menggabungkan teks. Nah, di sinilah menggabungkan teks. Nah, menggabungkan teks. Saya hapus dulu ini. Menggabungkan teks sebetulnya ya gampang sekali, sama dengan ini. Kalau menggabungkan berarti dan ini. Mudah sekali sebetulnya untuk menggabungkan. Nah, tapi kita sulit membayangkan buat apa kita menggabungkan teks gitu. Nah, teks dalam sebuah pengoperasian Excel yang besar, penggabungan teks juga sangat penting. Nah, misalnya sebuah teks yang banyak di sini, kita disuruh untuk mengganti setiap tag ini atau menambahkan setiap tag ini dengan kata harga. Misalnya harga batu kali belah, harga batu kali belah putih, harga. Nah, kalau dari 700 item itu kita harus menambahkan harga satu persatu, betapa lamanya itu. Nah, itulah di sini kita bisa menambah teks. Nah, cara menambah teks itu bisa dituliskan secara langsung, misalnya kita sama dengan harga. Nah, tapi kalau dituliskan langsung itu kita harus mengapit dengan tanda petik, yaitu teks atau string. Yang dioperasikan langsung kita harus mengapitnya dengan tanda petik. Nah, misalnya kayak gini, tanda petik harga. Nah, kasih spasi biar nantinya juga ada spasinya, harga dipetik. Nah, terus dan ini. Nah, inilah berarti saya kasih enter, berarti sekarang sudah ada harganya, harga batu kali belah. Nah, pengoperasian berikutnya ketika tinggal mengkopinya saja ke bawah, enter. Nah, ini semuanya sudah bertambah dengan harga. Nah, di samping dengan menuliskan langsung, kita juga bisa menuliskan teks di sel tertentu. Misalnya di sini kita kasih harga. Nah, juga bisa. Kita berarti sama dengan harga. Nah, tapi ini kalau di copy ke bawah, dia kan ikut turun ke bawah. Nah, agar teks harga itu kita tidak ikut turun pada saat di copy, nah, itulah fungsi yang kemarin pada sesi sebelumnya kita pelajari, yaitu dengan menekan absolut, dengan menambahkan dolar di depan kolom maupun barisnya. Nah, tapi untuk lebih singkat kita bisa dengan menekan F4. Nah, berarti dolar D dolar 12 yang kebetulan berisi teks harga, ya, berarti dolar D dolar 12 dan ini. Nah, enter. Nah, berarti harga batu kali belah. Nah, kita copy ke bawah, harganya tidak ikut turun ke bawah. Kalau teks ini ikut turun, batu kali belah jadi batu kali belah putih, batu kali pecah dan sebagainya. Harga tidak ikut turun karena dia diabsolutkan. Itulah di sini cara menggabungkan teks. Nah, untuk materi kali ini kira cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan tekan like, juga bisa di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa jika ingin tahu info video-video tutorial dari komputer mendoan, silahkan tekan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendoan.